Udah ya, tambah lagi ya. Ini paket yang pertama, nanti ada 2 paket untuk SIM UI ini. Paket yang pertama ini dari soal nomor 1. Apa ini? Kontinuitasnya 1B1 A2 B2 udah ada. Kalau diameter di kuadrat D1 sama dengan D kuadrat D2. Ini enggak sulit, biasa aja. Cuma cabangnya ada 2 nih, ya kan? Pertama 10, diameter 10 20, bercabang 2 berapa? 10 sama berapa? 15. Nanti. Lalu yang 15 bercabang 2 lagi, jadi berapa? 8 dan 8. Bayangin ya. Nanti yang masuk ke sini sama dengan yang keluar ke sana. Kan pernah disimak ya, cuma cuma gini ya. Kalau berapa ini jadi 2, itu apa bedanya? Ya kan, udah tinggal masukin dah. Ya, persamaannya gimana? Kalau ada kecepatan ya, ada kecepatan. Yang di sini kecepatannya berapa? 1,25. Berarti yang di situ juga sama dong. Pasti. Kenapa? Karena diameternya sama. Ya, A1B1 A2B2. Lalu yang di sini kecepatannya berapa? 0,4. Yang rumusnya kayak itu A1B1 sama dengan A2B2. Cuma sekarang ganti D1B1 kuadrat sama dengan apa? D2B2 kuadrat. Ya, yang masuk siapa? Di sini ya. Yang keluar 2, jadi tambah. Tuh. Jadi itu pakai 2 kali. Soalnya yang ditanya yang 20. Jadi yang di sini, ngerti ya? Nah, lalu dari sini dapat, baru dari sini. Ngerti? Masuk ini nih, D1B1 kuadrat yang masuk sama dengan D2B kuadrat dapat. Ayo lihat cabang yang ini. Cabang yang ini gimana berarti? Sama ini berarti. D1 berapa? 15 kali B1 kuadrat sama dengan D2 kuadrat D3 kuadrat. Dapat di sini. Baru tahu ya, kan ada di semua itu seperti ini, Bang. Ya, masukin, ayo. Ya, D-nya berapa D-nya? 15 kuadrat kali D1. D2-nya 8 kuadrat 5/4 ya, biar gampang. Itu juga 5/4. Nah, ayo gimana? Dibagi 5. Bagi 5. Bagi 5. Bagi 5 tinggal berapa? 3 kali 15. Berapa ya? 45. Enak kan? Enak. Biarin. Setelah dapat yang di sini, baru kita dapat di situ. Masukin sama lagi. Berarti D1B1 kuadrat sama dengan D2B2 kuadrat D3 gitu aja. Ya, jadi kalau keluar lagi di BP nanti ya sama lagi. Itu kalau itu bisa itu udah 100% gitu. Ayo masukin lagi. Nah, lihat cabang yang ini nih. Nanti kalau terima poin ya, ini yang coklat warna coklat, nanti yang hijau warna hijau maksudnya gitu. Ayo, kumpulin yang hijau. Oh, anggap aja X ya. Berarti gimana? D1B1 kuadrat. Berapa D1-nya sekarang ya? 20. Nah, sama dengan D2-nya yang ini. Oh, 0,4. Nah, lalu ini D-nya. Ini yang kan dapat tadi. Ingat, nggak boleh menghitung sebelum hasil akhir. Nanti mudah. Nah, masukin. Ayo, dibagi berapa semua? Enaknya. Ayo, bagi berapa semua? Ini kecoret udah dapat. Enggak? Ya dong, 340. Ini kecoret juga bisa 15-nya. Bisa kan? Oh, udah dapat, selesai. Dan tinggal kayak gini jadi 40 bulan berapa? 500. Nggak pernah menyiksa kan? Ya, jadi soalnya itu gampang sebenarnya kalau tahu itu. Ya, jadi jangan menyebut A1B1 sama dengan A2B2, tapi yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk itu 1, keluarnya jadi apa? 2 dan 3. Jadi 2 paket saya bahas semua biar kamu ilmunya banyak. Ya, isi-isinya sama. Ini soal nomor 1 untuk yang SIMAU. Bisa ya? Nah, asalnya dari A1B1 sama dengan A2B2 sama dengan A3B3 gitu. Jadi kalau di SMA dulu kan cuma cabangnya cuma kecil gitu doang ya. Sekarang ada cabang gitu. Ya, jadi itu aja perbedaannya. Kalau 31 ya sama kayak gini soal biasa. Ya, jadi jawabannya bulat. Tapi jangan hitung ini dulu, jangan gitu ya. Nah, masukin aja pakai kaki. Yang coklat di percabangan coklat, yang biru di percabangan biru. Oke, nanti saya kirim. Nah, kalau saya kirim nanti ada
speaker di sini, nah itu ada suara saya. Ya, nggak usah pakai apit lah, kalau nggak perlu speaker, nggak usah pakai speaker, kalau nggak ngerti baru dengerin. Itu semua saya kirim ya, saya siapapun lah, saya buktikan bahwa SIM Audi itu gampang, SPPT semuanya gampang lah, kalau mau belajar ya. Tapi nggak boleh berhenti belajar. Sekalian apa? Nyiapin UTS kamu. Kalau kamu di teknik udah nggak usah belajar lagi deh, sampai UTS nggak usah belajar lagi fisika. Kalau masuk UI ya, ya kayak gini persis kok. Karena anak UI juga yang kelas juga kayak gini soalnya. Ya persis kayak gini persis ya. Jadi kamu nggak usah belajar lagi. Ini biasa tentang gas, PPNRT. Hasilnya tempatnya rumusnya PPNRT. R itu apa? MPR. Rho itu apa? RP. Justru jadi satu. Gimana? Ayo, iya masukin. Ini kan, benar nggak? Ini diganti apa? MPR yang atas. MPP tidak lain dari itu. Udah masukin apa? Enggak susah sekali. Yang ditanya apa? Rho. Apa rho berarti? Pindah ke bawah. Berarti rho sama dengan apa? PMR dibagi apa? RT. Cuma P harus dalam satuan Kelvin. Berapa ini berarti? 300. Kalau ini sih sudah MR ini nggak masalah. Ya dapat udah gitu. Nah, jadi kamu udah dapat. Ayo jawab, kenapa kok pakai 831,4 kok bukan 8,31? Karena kalau fisika satuan massa itu bukan gram tapi kilogram. Jadi hati-hati ya. Jadi bukan pakai yang 8,31 tapi harus dikali berapa? 1000. Ya, ya. Jadi pemakaian itu khusus untuk berkaitan massa, ingat ya, khusus untuk yang berkaitan massa, R itu bukan 8,314 tapi berapa? 8.000. Kenapa? Karena kan kilogram. Kalau kilogram ini kan ambilnya mol, saya tadi kan, berarti jadi ya, dikalikan kan, kalikan jadi R-nya juga boleh. Udah dapat betul. Cuma ini kalau kamu hitung segini masalahnya, masa jadi itu enggak mungkin ya. Jadi namanya soal diambil dari UI selalu ada soal kontrol. Saya menduga soal seperti kalau di UI namanya soal kontrol. Ngisi nggak? Kalau ngisi mana nggak diterima? Hah? Saya ngisi kok. Nomor 1. Ya, gitu. Hati-hati. Tapi untuk persaingan yang sulit ya, untuk peran atau apa, kalau yang persaingan biasa soal kontrol tidak pernah digunakan. Soal kontrol itu digunakan untuk persaingan yang sangat ketat dan perlu ketelitian. Selalu ada saya lihat soal yang sulit. Ya, jadi hati-hati menggunakan R-nya tadi apa? Kali 1000. Kenapa kali 1000? Karena sebenarnya dalam fisika nggak pernah satuan dalam gram, buktinya kan ini SI semua, betul nggak? ATM itu kan SI, makanya satuannya kilogram. Kalau ada dana kilogram, R itu bukan 8,31 tapi kali 1000. Jadi kalau ada kaitannya dengan kilogram, hasil akhir tetap 8,31. Ya, pada kali situ ya. Ya cuma nggak tahu mungkin udah ngantuk kali ya atau apa, saya nggak ngerti ya. Itu dipaksakan ya deal lah ya, tapi tidak, saya tidak pernah masalah seperti itu karena ini termasuk soal kontrol. Oke, ini biasa nih ya. Gimana kalau ada kecepatan nggak ada variabel apa-apa pasti energi yang kami tekan udah dapat berapa kali ya sudah juga cuma potensial gravitasi. Ngerti? Jadi ini ada sebuah asteroid nih, formula di sini. Ya, di sini pada saat menabrak, bagaimana? Pada saat menabrak, kecepatan adalah setengah kali ketika menabrak. Berarti di sini kecepatan setengah kali menabrak. Jadi kalau nabraknya 100, ini kecepatannya berapa? 50. Kan tinggal kecepatan itu kan? Betul nggak? EP tambah EK, EP, EK. Udah. Pokoknya ada kaitannya kecepatan, nggak ada waktu, pasti yang digunakan. Tapi kalau kita bicara satelit, EP-nya bukan MKH loh ya, EP gravitasi. Jangan lupa nilainya selalu apa? Minus GMM per M. Ayo, gimana? Masukin kali 2 semua boleh nggak? Boleh ya, kali 2? Kali 2, kali 2, kali 2. Ngerti? Nah, terus sekarang masukin lagi. Gimana tadi nih? Min pindah jadi apa? Plus. Betul? Sama 2GM nggak? Sama. Berarti nggak? Super R berapa? 2. Yang positif kan? Kurang super R1. Itulah P2 kuadrat. Yang tadi kan kecepatan persaingan. P2 itu. Paham? Nah, kemudian bagaimana tadi? Pada saat awal kecepatannya itu
sana dari V2. Berarti V1 kuadrat itu seperempat V2 kuadrat. Ngerti ya? Masuk ini seperempat. Berarti kalau seperempat, berarti kayak gitu, ini pindah ke sini jadi berapa? Kurang. Jadi berapa? 3/4. Ngerti nggak? Karena V2 kuadrat dikurangi seperempat V2 kuadrat, 3/4. 3/4 pindah ke sini jadi 4/3. Tanya 8/3. Udah masukin apa? Bisa ya? Cakep ya? Gila, itu persis sekali ini loh. Enak nih kalau buat mengatur anak-anak olimpiade ini. Soalnya olimpiade juga. Karena melibatkan berapa rumus? 3 rumus. 1, 2, substitusi. Udah masukin apa? Ya, oke, masukin berapa? Sudah ada. D-nya biarin, bener? Masanya berapa? Ini masanya 4 kali pangkat 21. Kemudian seper R-nya jangan lupa nggak boleh kilometer loh, ya kan? Fisika itu kan selalu bicara kilogram, nggak pernah gram. Bicara kilometer harus meter. Jadi kalau 5.000 berarti ribunya diambil, kilonya pangkat 3, berarti jadi pangkat berapa? 6. Ngerti? Nah, makanya ini menjadi tendang keluar bisa ya? Gimana? Masih ingat ilmunya? Tendang ke atas, tendang ke atas, tendang-tendangan. Berapa tendang-tendangannya berarti? 100 atau pangkat 6. Jadi pangkat 8. Ini tendang ke atas jadi berapa? 20 dikurang 5. Berapa? 15. Kenapa? Kalau kamu hitung dengan cara-cara ini, cara ini berapa? 5 kali 4, 20 kali 8, 160, ambil 01, jumlah 100. Dan bisa diapain? Cakep banget soal ini. Berarti ini tinggal pangkat berapa? 20 dengan 8, 12 kuadrat. Berarti kayaknya akar dong. Akar 1600 tahu pasti. Akar pangkat 12 tahu pasti. Akar D tahu pasti. Cuma karena ini jadikan kilo, maka masih ada pangkat 3. Berarti berapa pangkat 3 itu? 40.000. Cakep. Ilmu udah kayak tingkat 1 ini gitu loh, sudah bukan bagian SMA. Nanti kalau dilihat di teknik ya begini, di teknik ya seperti ini soalnya. Cuma energi mekanika. Saya, nah makanya sebenarnya di ujian mandiri itu ya sepenuhnya nyiapin kamu begitu masuk. Kalau ujian mandiri masuk harusnya itu udah ada masalah kamu ya sampai UTS sampai tingkat 1 awal. Kalau bisa insya Allah B ya. Dan biasakan seperti anak saya begitu dapat B itu selalu minta maaf saya dapat B sulit banget ya nggak apa-apa belajar lagi ya kan. Nah, ini 6-7 semester udah dapat nilai semua keluar B2, sisanya ada nanti minta maaf ada 2 yang dapat B gitu ya. Jadi biasakan ya orang tua, oke, itu budaya kan. Saya sangat enak sekali memantau ya semua di situ dengan baik. Kalau memang kurang, kamu harus belajar lagi gitu. Saya bilang nanti pulang ya kamu belajar, karena itu profesi loh. Apa kamu masuk teknik, atau kamu dokter, apa insinyur, itu profesi. Ilmu itu harus kamu serap ilmu dari dosen sebanyak-banyaknya, karena itu modal kamu nanti memasuki dunia kerja ya. Makanya tolong persiapan ke perguruan tingginya itu harus siap mental. Intinya EM1 sama dengan EM2. Mudahnya sebenarnya nggak sulit, dan pikir soal SIMA itu justru matang ya, tapi dibahas loh ya. Kalau nggak dibahas yang ngomong kosong, 16 kali tes ya nggak ada yang masuk gitu ya. Tapi kalau dibahas saya yakin ilmumu akan tinggi luar biasa. 1-2 adalah dianulir ya. Yang saya sebut kalau begini namanya soal kontrol, itu untuk mengatasi persaingan yang sangat ketat. Karena kadang-kadang kalau udah anak-anak olim semua jalan kedokteran semua itu persaingan luar biasa. Yang diperlukan adalah ketelitian dia di dalam mengerjakan soal. Dia bisa nggak kasih soalnya nggak ada, ngisi nggak, mau dia ketipu dia ngisi. Ya sesuatu yang pasti seperti ini ya. Ini pas bulat-bulat. Keren ya, sangat keren sekali ya. Angkanya perlu ketelitian, detil dan seterusnya. Harusnya kayaknya seperti ini memang ya. Jadi jangan anggap program intensif itu sebagai sebuah proses belajar biar keterima, saya bukan keterima, tapi membekali kamu kuliah ya. SMA dulu masih ada yang bolong-bolong, inilah dibekali. Baik, nah ini biasa orang juga kayak gitu ya. Pasti kalau itu pakai integral atau turunan, itu aja udah jelas ya. Oke, ini bagus sekali juga, keren sekali. Ini untuk buat melatih anak olimpiade bagus sekali ya. Kalau anak olimpiade ini soal termudahnya dari soal olimpiade.
Oke, ada fungsi waktu ya, dan dia punya kelajuan awal ya. Yang ditanya apa momentum? Apa momentum masih ingat? Masa kali kecepatan. Awalnya dia punya dong. Nah kemudian yang berikutnya, momentum itu sama dengan impuls. Impuls itu apa? Kali delta T. Sesuatu yang dikali itu sama dengan integral. Ngerti nggak? Jadi kalau ditanya berapa impuls setelah sekian detik, ya berarti impuls awal ditambah impuls akibat gaya itu. Dimana impuls akibat gaya adalah integralnya. Kerannya. Ilmunya luar biasa. Hanya kalau kamu belum ikut pelatihan Olimpiade di Simaui inilah kamu mengerjakan soal Olimpiade. Termasuk kemarin juga itu menurut saya banyak yang dilibatkan di dosen UI karena soalnya kayaknya sudah sepakat mereka anak-anak kita didik Olimpiade aja. Ya karena itu sudah siap tingkat 1 pada dasar. Itu udah masukin apa? Ini M-nya, itu V0-nya, ngerti ya? Lalu integral, masih ada integral nggak? Dia balik, ayo naikin jadi pangkat 2, lalu dua-duanya bagi 2, ngerti ya? Naikin jadi pangkat berapa? 3, 9 bagi 3, gitu aja ya. Jadi ini integralnya dong. Gampang. Oh, udah masukin pada saat kapan itu? Pada saat 2 sekon. Masukin T-nya 2, masukin T-nya 2. Gampang. Ayo, berapa nilainya? Tuh, enak kan? Masukin 2, apa jadi? Tuh, masukin 2, masa 8 kali 3 nggak bisa? Gambar nggak? Masa 40 kurang 2, makanya nggak bisa. Masa ditambahin juga nggak bisa? Dapat 46, ya udah, berarti jawabannya yang tanpa hitung satunya. Kalau di ujian, tapi karena ini juga ujian, ya, kamu harus tahu bahwa ini buktikan Pak. Udah, buktikan ini. Ya. Oke, gimana? Sebenarnya kita nyari EK itu kan selisih perubahan EK. Berarti EK akhir dikurangi EK apa? Awal. EK awalnya kan udah tahu ada kecepatan. Kita cari aja akhirnya berapa. Dari mana? Ya dari itu tadi persamaannya. Bahwa bagaimana? Delta I kan I itu sama dengan momentum. M kali delta V. Dapat delta T-nya. Ngerti ya? Lo T-nya juga sama. V0 plus delta V. Delta V itu ya T. Ini delta P-nya. Oh, berarti 23 P-nya. Berarti perubahan T-nya setengah M PT kuadrat dikurang T0 kuadrat. Ini habis. Dan emang cakep sekali. Jawabannya nambahkan ilmu, ya kan? Jangan tahu Pak PT sebabkan P0 plus AT. Lu anak SMA deh, gitu loh. Ngerti nggak? Ya ilmunya masih SMA, mau kuliah di UI lagi, gitu. Gimana dong? Ya masuk kuliah dulu harus sampai 6 bulan, ya baru boleh kuliah. Itu pun harus ada masa bridging 6 bulan. Kalau lulus masa bridging, baru itu boleh lanjut. Kalau enggak, masuk kuliah lagi. Itu saya terapkan metode ini persis saya di luar negeri. Masa bridging itu hanya 6 bulan di kuliah. Kenapa? Kalau lebih dari 6 bulan itu udah temennya bantu. Makanya kalau kamu sudah dokteran, kamu nggak usah takut, segoblok apapun, kamu pasti lulus. Tinggal kamu ikuti teman yang pintar. Anak saya kok udah keluar semua nilai. Nah, kamu pulang puasa di rumah. Enggak, ini masih perlu minum di kosan ini. Kenapa? Ini masih banyak yang kena remeh. Ikuti anak yang pintar udah diajarin itu. Kenapa? Lama gitu. Udah 3 tahun 4 tahun udah kayak solid semua. Apalagi dokter, dia pasti dengan ikatan idenya itu rasa kekeluargaannya luar biasa. Saya ini nggak usah takut sebenarnya kalau mau masuk ke ITB mau kemana, itu tinggal ikuti teman mahasiswa itu kompak yang beda. Ya itu pasti. Jangan heran. Orang saya bilang juga gitu. Udah kamu udah selesai itu enggak nih? Masih ada teman saya yang belum bisa bawa pesawat. Satu grup itu harus sampai bisa lulus semua. Kalau enggak, tidak boleh ada yang lulus. Bila juga dulu kalau mau ya. Jangan paksa takut. Yang penting kamu kuasai dulu. Kalau yang lain masuk setelah kuliah juga. Tapi kalau bisa punya bekal. Nah ini salah satunya. Ini kan kenapa dia SMA? Kenapa pernah dia SMA? Nah itu dia gitu. Apalagi ini juga ada di SBM, tapi di ujian mandiri ada. Jadi ilmu kamu akan nambah pintar luar biasa. Kalau delta EK mungkin tahu lah ya, EK akhir kurang EK awal. Ya, bukan delta P yang dikuadratkan, ya bukan ya, dikuadratkan dulu masing-masing. Ayo pertanyaan, cakepnya soal ini udah full Olimpiade, tapi bentuk termudah. Ya, makanya bagi saya, ini enak nih tahun depan nih kasih ini aja dulu sama Olimpiade tergampangnya ya soalnya pilihan ganda. Tapi kalau ujian sampai sini udah beres ya, dan kebetulan yang tanah yang satu gitu.
luar biasa. Ya. Tapi kalau anak-anak olimpiade ini sebenarnya soal biasa yang pasti diisi kalau anak olimpiade. Ya, makanya mungkin program ke depan akan saya ubah karena bentuk seperti ini, maka dari kelas 1 akan sudah saya selipin seluruh siswa saya dengan soal olimpiade. Karena kenyataan seperti itu. Makanya tahun depan juga udah olimpiade ini semua. Kalau saya sangat setuju ya, jadi pintar dong, pintar ya. Oke. Next, soal ini gimana? Ini biasa aja kan. Nah, ya masih ingat yang ditanya yang ada data apa? Frekuensi, tahu dulu sini? Kalau cuma lurus ini aja ya SMA lah. Ini kan digabung. Ini kan digabung. Pegasnya ada berapa? Pegasnya mobil itu ada 4. Dan roda depan 2, roda belakang 2. Dan sunanya apa? Pegas mobil itu. Seri atau paralel? Paralel kan samping-sampingan. Enggak seri ya. Ketiganya itu nggak paralel. Ini masa total. Totalnya siapa aja? 1 sopir taksi, 2 siapa? Seorang ibu. Nanti yang ketiga bawaannya itu ditanya. Ini M total. Udah masukin apa? Nah, oke. Paralelnya berapa? Masih ingat? Kalau M ke sini berarti itu kuadrat. Paralel itu kan juga dikaliin ya, karena K membakar nomor ya. Berapa berarti? 4 kan? Lalu ini berarti 4 kuadrat, Pi kuadrat, X kuadrat. Udah masukin berapa? Berapa K-nya? Ini K-nya. Tuh 4P. Nih habis. Tuh enak jadinya. Ya, ini saya pecah biar gampang. Pasti bisa lah. 1000 berapa? 500. Siapa ada 1500 itu? 1, masa mobilnya berapa? Kan pegas nahan mobil, nahan siapa lagi? Sopir, nahan apa lagi? Penumpang, nahan apa lagi? Barang bawaan, tambah ya? Ini. Lalu kalau kali 60 Pak? Loh, kan rata-rata orangnya 60. Kalau sopir sama penumpang kan berarti 2. Kan? Lalu bawaannya ditanya. Oh, udah dapet langsung. Tuh, 30. Cakep ya? Keren. Nah, nanti pasti aplikasi-aplikasi gini, soal IPB atau apa-apa juga aplikasi begini. Gitu. Paham? Jadi tolong diperhatikan persis ya soal yang terjadi berkaitan dengan SIMA UI. Rumus ini pasti kenal sama SMA. Ngerti kan? Cuma selalu ditambah 3 tahap, paralel dan masanya siapa. Bapak kan masih sulit soal SIMA, nggak ada sebenarnya kalau dari bahas ya. Nah, cuma kamu harus punya kekuatan rumus dasar dan mengaplikasikan. Ini rumus dasar kalau nggak ada ini nggak mungkin anak SMA. Bedanya kuliah tahulah ini paralel. Taulah masanya siapa aja dalam cerita. Oke. Next. Ini ya biasa lah, nggak ada perbedaan apa-apa ya. Oke, apa yang diubah katanya? Jaraknya diubah jadi 2 kali. Lalu nggak diapa-apain, berarti tingginya tetap. Nanti jarak masih ingat apa jarak? C sama dengan apa? 0 per D. Kalau D-nya 2 kali, berarti C-nya 2 kan di bawah. Berarti C-nya berapa kali? Setengah kali. Nanti ya, nantinya di bawah. Udah setengah kali kalau kayak ini. Kemudian bagaimana P-nya? Ayo masih ingat rumus C apa? Q per V. Berarti C dengan Q baru C dengan V bagaimana? Sebanding apa terbalik? Kan Q-nya berapa? Berarti kalau setengah, berarti P-nya berapa? 2 kali. Udah dapat. Kalau ini masalah SMA biasa kali, bukan olimpiade. Jadi jawabannya C. Ya, yaitu kapasitasnya setengah kali, beda potensialnya 2 kali. Lalu ini soal biasa banget harusnya ya kan, soal biasa banget gitu. Coba ya, seluruh soal sekali lagi SBMPTN se-Indonesia, SIMA UI 2 paket, UGM, Undip sih gampang banget ya. Nah UGM lah kalau nggak sulit. Kalau SIMA nih coba berapa ini? Setelah 5 soal baru ketemu soal biasanya 1. Selebihnya udah soal olimpiade yang paling gampang. Ya, makanya tolong ya, kalau kalian punya adik atau siapa, tolong dibiasakan. Makanya semua program saya tahun depan akan saya ubah. Ya, kalau perlu setiap bulan dari kelas 1 SMA atau 2 bulan 3 bulan sekali udah kita biasakan dengan tryout persis seperti SBMPTN dan semuanya udah soal-soal begitu. Dan semua akan saya share ke semua guru bahwa begini soal kita. Kalau anak kita nggak kita tingkatkan, yang terjadi adalah down semuanya. Kemarin bisa SBM kan? Kalau anak catat pasti alhamdulillah down bagi saya ya. Tapi bukan untuk anak Bogor. Harusnya kalau sepakat guru ulangannya semuanya kayak seperti ini. Udah, masanya nggak biasa. Betul kan? Kalau udah oli, kalau coba anak oli. Nah itu bagus sekali. Yang ditanya itu kayak gesek gitu. Kan lucu sekali.
sin, betul? Kalau dia dididik masih ingat apa rumusnya? G sin dibagi 1 plus K. Ingat ya? Ini rumus cepat tidak bisa apa-apa nih, ya kan? Nah, seperti EK setengah MP kuadrat. Kalau bidik apa? Setengah MP kuadrat dari apa? 1 plus K. Tenang kayak gitu. Tapi dapat ada ya. Biasanya yang ditanya si A nya, berarti yang ditanya justru apa? Gesekannya. Ya biasa gesekan sigma M kali A. Yang menarik apa? Masih ingat kalau benda di bidang milik yang menarik MGC, betul nggak? Lalu gaya gesek dong, mu kali M, M-nya apa? MG cos. Dapat berapa nilai mu-nya sudah? M-nya kecil nggak? Habis. G-nya keluar, masukin sudah. Ayo G, berapa G? G itu adalah 10. Sin-nya berapa? Tahu sin 37 kan? 3/5. Mu kali 4/5. A-nya tadi dapatnya? Tuh. Oh udah, 10-nya kecoret enggak? Habis. Set. Nah, 10 habis. Lalu ini pindah ke sini jadi plus, ngerti enggak? Itu pindah jadi min, tinggal bagaimana menjadi 3/5 dikurangi 3/5 dikurangi 3/7. Masih ingat? Tendang ke atas, tendang ke atas, tendang-tendangan bisa? Lawannya 35, berarti 21 dikurangi 15, 6. Kecoret enggak? Set jadi berapa? 7, ngerti? Lalu set jadi berapa? iya. 4 dibagi 6, 3, ngerti? Kemudian 5 dibagi 35, 7 ya harusnya. 3/7 ya, saya salah berarti. 17 dari mana sih? Saya salah coba ya. 3/7. Ya, sekali lagi ini kan tendang ke atas, tendang ke atas, tendang-tendangan ya. Ini kan min tidak jadi plus dengan yang ini kan. Oke, ini dibagi 2 berapa? 2. Oh betul, 3 kali 7 14. Oke, bagi 2 berapa? 2. Bagi 2 berapa? 3. Bagi 5 berapa? 1. Bagi 5 berapa? 7. Betul? 7. Berapa? 35 bagi 5 juga 14. 14 kali 2 28. Betul. Ini kan ada 2 di sini. Ini berapa tadi? 3/4. 7 3/14. 3/14 berarti mendekati 3/15. Masih sama ya, 0,2. Ulangi lagi, ini berapa? Sekali lagi 14. 3/14. Buletin aja 3/15. Berapa? 1/5. Sama kalau Anda ya cuma 1. 14. Saya tulis saja ya, bisa perbaiki. Bisa? Jadi ternyata mana sulitnya mana gitu. Nggak ngerti ya. Pokoknya ada benda di bidang milik kalau segitu. Kalau ada 24 namanya nggak apa-apa nih. Kalau bedanya gesek apa? Gisin langganan di UN. Kalau bedanya milik, gisin 1 plus K. Apa? Bola pecah. Masih ingat bola pecah berapa? 2/5 ditambah 5/5. 7. Keren ya? Cuma yang ditanya ini ya, olimpiade nggak pernah satu loh. Kalau tanya gini aja mah ya semua orang masuk gitu kan. Ya kan, ini kan cari yang benar-benar gimana, bayarnya juga lebih murah ya kan. Tentunya dia tidak dapatkan anak yang berkualitas loh. Ya kan, begitu. Makanya biasakan ya soal olimpiade itu harus dari awal harus seperti ini tahuannya. Oke. Next berikutnya, jadi itu ini 14 ya. Apa? Berikutnya, nah ini juga begitu mengenai prisma, ya kan? Yang masih ingat rumusnya kayak gini kan? Deviasi minimum sama dengan n-1 kali beta. Beta itu sudut pembias, bukan sudut bias. Ya. Kalau sudut bias kan F. Kalau beta itu yang di puncaknya, itu beta. Oke? Nah, kalau masukkan deviasi minimumnya berapa? 37. Indeks biasanya 3/2, betul? Ini setengah, jadi 74. Dapat beda? Sekarang dipakai di air. Bagaimana kalau prisma itu diletakkan di air? Maka ini tinggal dibagi dengan indeks bias air. Itu prisma kalau di air. Nanti dari 3/2 naik ke atas jadi berapa? 9/8 dikurangi 1 1/8. Sama. Ini juga soal kontrol, nggak ada jadi diambil. Jadi kalau persaingan ketat, lihat ini ngerjain nggak ini sampai jawab ini matilah dia. Jadi loh UI selalu menerapkan bertahun-tahun soal kontrol, bukan kok sama, bukan sampai yang soal yang nggak ada jawaban. Ya kalau yang sama ada dalam paket yang kedua itu sekitar 3 atau 4 soal ya. Tapi ini namanya soal kontrol, nggak ada jawaban. Ngerjain nggak dia? Nah ini untuk
persaingan yang sangat tinggi tiap tahun selalu ada tuh. Ya, jangan dipaksakan jawabannya kok ini gitu. Coba kan ada, ini beta ini namanya sudut pembias, deviasi minimum, n itu indeks bias dari prisma, n akset indeks bias mediumnya. Kalau di udara, n aksetnya itu 1. Ya, masih banyak kesempatan untuk tes, berjuang lagi ya. Jadikan ini sebagai proses belajar, jadi ilmu kamu jadi makin banyak. Ada UI memang pernah seperti itu. Nah ini gugus, ini soal TOP top banget. Gimana? Ini tahu sekian volt, ditanya berapa arus itu. Gimana? Ini itu pakai rumus cepat yang baterai itu. Kebayang nggak orang ke situ? Iya. Jadi kalau ini ada 6 volt, ngerti nggak? Berarti yang di tengah ini ada baterai 6 volt. Itu, ngerti nggak? Kebayang nggak? Kenapa kasih rumus cepat kayak gini kan? Wah, usah Indonesia nggak kebayang semua ini. Kalau nggak pernah ujian itu mati ngerjain soal ini. Nggak bisa. Keren ya. baru tahu kan gitu. Wah, dunia itu luas kalau kita bicara olimpiade. Nanti berarti yang di tengah itu ada baterai berapa? Gitu. Ini kan 10 volt katanya, 10 volt katanya R1 berapa? 10. Terus kan di sini ayo ada berapa yang di atas itu? Ada berapa volt? Ada 6. Baterainya berapa? Katanya R2 yang di bawah 5 gitu. Ini kayak gini. Itu pun pakai rumus saya dong. Jangan untuk 1, 2 masuk itu sih. Pakai yang kali-kali silang. Keren ya? Setuju saya sama Iwan ini, sangat setuju. Kalau menurut ini saya nggak setuju. Ini wah ini orang yang tahu cara cepat saya. Ini murid saya pun nggak bisa. Karena saya nggak pernah ngasih untuk orang yang begitu. Ngerti nggak? Jadi kalau dikasih gini ya pasti bisa. Yang ditanya di 10 loh. Masih ingat mana kurang mana kali mana? 10 kurang 6 kali 30, 10 kurang 5 kali 20 kali ini. Cakep anaknya. Kalau nggak udah gila ini keren banget tuh. Luar biasa kerennya. Masa nggak bisa? UI perguruan nomor 1 di Indonesia dengan biaya termurah di Indonesia. Kalau kamu asal bisa ngerjain soal ini, ini bukan soal kontrol, soal uji mental. Tahu nggak? Nyampe nggak waktu SMA kamu diajar? Kalau nggak nyampe ya sudahlah, tamat dunia. Keren ya? Makanya kalau semua soal dibahas, kalau nggak tahu nggak ada apa-apa, ilmu udah tahu kan kayak SMA, nggak ada peningkatan apa-apa. Ini soal yang saya sangat setuju untuk dikeluarkan. Ya, dan mudah-mudahan nanti di tes berikutnya kasih aja soal ini, kalau bisa coba bahasa Indonesia kok. Ya, ini soal gila. Ya, kalau pakai cara biasa bayangkan, ini kesini aja nggak nyambung, gimana ini mati udah. Ya, ini soal yang benar-benar lurus dalam arti ingin ngajarin. Jadi soal itu 2 tipe, ada soal kontrol, ada soal pak dosen ngajarin anak SMA. Makanya kenapa Pak ujian mandiri itu berkali-kali? Ya itu Pak dosen ngajarin kamu diajar dosen UI ya, dan diajar dosen juga nanti unsur, diajar dosen siapa-siapa kan. Jadi ilmu kamu kan mantap nanti, asal dibahas gitu. Kalau cuma diajar sekali sama SBMPTN mana gitu. Kalau saya sangat setuju ya, kalau saya punya anak gitu. Kalau kamu belum tercapai ya sampai habis gitu loh. Udah sampai habis semua tes ikutin. Ada nggak terima nggak masalah gitu loh. Ini proses belajar kok. Proses belajar saya tidak pernah berpikiran uang ya, karena dengan belajar itu nanti dia dapat uang banyak, dia ada investasi gitu. Ya. Di proses belajar. Masih ingat ya? Tinggal ini kali 11 itu kurang itu kali itu yang kali-kali sudah. Keren ya? Ini memang sering loh ada gitu. Ya kalau ini biasa aja lah, cermin cekung, sunnah SMP itu bisa kalau ini mah. Betul nggak? Kalau benda ditempatkan di antara fokus dan cermin, bayangannya nyata diperbesar. Gimana? Masih ingat dalil eksbat? Yaitu jumlahnya sama dengan 5. Nanti kalau ada benda di antara cermin dan fokus, namanya ruang berapa? Ruang 1. Berarti bayangannya di ruang 4. Di belakang kan? Kalau di belakang berarti maya. Kalau maya pasti tegak, dari 1 ke 4 diperbesar. Berarti pernyataannya apa? Salah. Harusnya apa? Maya tegak diperbesar. Saya ulangi, bagaimana kalau sudah di ruang 2? Ayo, antara F dengan 2F. Antara F dengan F. Kalau sudah di ruang 2, berarti bayangan di ruang 3. Apa berarti dekat? Nyata. Kalau nyata pasti terbalik, 2 ke 3 diperbesar. Namanya dalil eksbat.
Jadi pernyataannya apa? Salah. Nah, kalau S-nya di ruang 1, bayangan di ruang 4. Jumlahnya harus 5. Tadi yang SMP 1 aja bisa ngerjain soal kayak gini. Sifat bayangan yang terwujudnya cepat, nyata dan selalu. Nggak bisa tergantung di mana dong. Makanya saya katakan 90% kalau ada kata-kata selalu itu salah. Jadi nggak selalu tergantung letak benda atau ruang 1, 2, atau 3. Ini namanya TPA. TPA itu matematik fisika kimia biologinya SMP. Nah, SMP enggak, kalau SMP nggak bisa itu mana? Makanya nggak perlu TPA, itu nggak TPA menurut UI. Bisa ya, ilmu yang dasar ya harusnya. Dan makin kesini makin gampang kan, terasa ya. Nah dia kan awal itu 5 nomor pertama kok Olimpiade semua gitu kan. Ya kan, udah all in semua. Oke, next berikutnya. Nah ini juga itu saya kata harus bolak-balik muncul kan. Jika R dihubungkan dengan AC, maka tidak ada daya yang dihasilkan. Ya pasti ada lah, PI kuadrat kali R. Nggak mungkin 0, nggak ada. Tidak ada, harusnya apa? Ada. Berarti pernyataannya apa? Salah. Alasannya nilai arus dalam satu siklus adalah 0. Arus apa tegangan yang 0? Nah ini jumlah inti L dan jumlah arus dari hambatan, bukan arus. Kayak gini kan cuma pemahaman dasar aja. Nanti berarti salah-salah, jawabannya apa? Apa? Next, berikutnya. Nah ini pun juga begitu. Nah, kita harus tahu ya. Radar menggunakan gelombang elektromagnet mendeteksi objek, betul, pasti kan? Sebab gelombang elektromagnet terdiri atas komponen dan simbol. Iya, hubungannya enggak? Gimana biar berhubungan, Cok? Ayo. Sebab gelombang radar termasuk pada gelombang pendek, sehingga mudah dipantulkan, sehingga dia bisa digunakan untuk deteksi. Bagus. Jadi gimana dia sebab? Bukan. Kenapa? Karena gelombang radar termasuk gelombang pendek. Kalau gelombang radio TV itu nyebutnya gelombang panjang, makanya nggak bisa dijadikan radar. HP gelombang panjang atau gelombang pendek? Pendek. Kita HP kan bisa mengarungi kemana-mana, kita bisa tahu soal gelombang negeri. Tapi itu kan gelombang radar. Perpaduan antara radio TV sudah mengarah ke radar. Jadi gimana biarlah? Sebab radar termasuk gelombang pendek. Udah itu baru A, itu dia gabungannya. Ya, jadi jangan tahunya B, tapi nggak bisa bikin A itu. Kalau bisa bikin B itu bikin A dong. Kalau nggak bisa bikin A ya itu malah A jawabannya kalau benar-benar ya. Oke, ya. Jadi ini tidak berhubungan. Gimana biar berhubungan tadi masihnya? Radar termasuk pada gelombang pendek. Makanya itu bisa digunakan untuk mendeteksi suatu objek. Karena panjang gelombangnya pendek ya. Kalau panjang gelombangnya panjang kan dia nembus ke sana. Ya tinggal setetek apa ya terserah. Kalau kamu mau mendeteksi capung, berarti gelombang radar paling tidak harus 1/10 dari panjang capung. Nantinya itu kan bisa ketangkap jadinya, ngerti? Lebih kurang 1/10 biasanya. Kalau kamu ingin mendeteksi nyamuk misalnya, berarti kamu harus bikin gelombang radar yang panjang gelombangnya 1/10 dari panjang nyamuk, baru nyamuk terdeteksi. Ya itu kerjaannya IT lah bisa. Gelombang demikian. Itu bersih. Nah ini memang nggak dipelajari, ya kan? Yang namanya dioda, ada dioda, ada transistor. Dioda itu 2 elektroda, yang satu positif, yang satu negatif. Masanya harus sesuai panah. Tuh, nyala nggak lampu ini? Nyala. Kenapa? Listriknya ke situ kan? Itu juga ke situ. Tapi kalau ini saya balik itu, nyala nggak lampunya? Enggak. Ngerti? Nah, sehingga bagaimana? Apakah tegangannya sama? Ini sebenarnya apa antara dioda dengan resistor? Seri kan? Kalau seri apa yang sama? Harusnya. Berarti nomor 1 apa? Salah. Nomor 3 pasti salah. Harusnya sama ya. Nomor 4 pasti betul. Oke, kemudian cek nomor 2. Bias maju. Ya, ini kan sesuai. Namanya maju. Artinya bisa dilewati harus. Tapi kalau ini saya balik ke situ, kan tuh berubah nggak bisa lewat. Namanya bias mundur. Ya udah, sekedar tahu aja gitu. Ini namanya Pak dosen sedang mendidik. Berarti jawabannya apa? 2. Ya, bias maju artinya bisa dilewati arus. Kalau dikasih lampu, ini lampunya akan nyala. Ya. Next, berikutnya. Nah, ini juga itu nih. Ini sebenarnya gelombang stasioner. Cuma jangan kata-kata. Ada 2 pulsa identik, ya, tapi berlawanan gitu.
superposisi dipadu jadi apa? Habis. Jadi nggak punya simpangan, apa? Ya nggak berpindah. Ngerti? Kemudian apakah energinya lenyap? Oh ya, gelombangnya masih ada kok. Ya, energinya ya masih ada. Berarti nomor satu apa? Salah. Apa terpantul? Ya lewat kok. Lewat aja saya ke sana. Ngerti nggak? Ya udah. Berarti nggak terpantul, dia akan lewat. Kecepatannya nggak berubah. Ya tetap kecepatan gelombang akar F/mu. Kan energi mekaniknya nggak berubah, tetap. T-nya tetap. Kan massa dan delta nggak diubah. Ngerti? Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah 2 dan ya gimana bisa energinya kemana energi mekanik itu ada terus ya coba gesekan nggak apa-apa itu baru bisa hilang udah konsepnya begitu. Jadi jangan digerak gitu aja terus kaku namanya Pak dosen itu ini ospek gitu loh deh, ospek ngerti nggak kalau plusnya ditambah itu 0 gitu loh, ngerti nggak kalau simpangannya 0 gitu, ngerti ya? Dan kecepatan pada kali itu pengaruhnya akan F/mu kalau nggak diubah ya tetap namanya gelombang ya kan cepatnya lewat sini terus gitu kan, kecuali ada ujungnya baru dia belok yang gelombang stasioner. Kalau itu udah lewat aja ke sini lewat pas di sini baru dia lurus habis. Jadi pas dia pengamatan itu dia merupakan simpul, tapi dia masih ada energi, masih namanya gelombang bisa hilang energinya nggak ada ya, kecuali udah kena gesekan banyak akan hilang. Oke, ini biasanya yang mengenai gas satu-satu proses kita kerjain. Nah, datanya banyak nih. 1, 2 kerja yang dilakukan pada gas. Di 1, 2. Oh dilakukan. Kalau kerja terus kalau kerja melakukan. Tapi ya kalau dilakukan berarti usaha kerjanya apa? Minus. Nanti. Kemudian Q1, 2 apa 1, 2? Melepas kalor. Kalau kalor 18. Kalau menerima. Kalau kerja, kalau melakukan plus. Ya dikerjain kan jelek. Berarti minus. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi? Pada proses 2, 3, energi dalam bertambah. Berarti delta. Apa proses 2, 3? Isokolik. W-nya kan 0. Nanti ya. Kita harus tahu menyimpulkannya. Kemudian berikutnya adalah proses ke mana? 31. Menyerap kalor. Oh, 31. Oke. Terus yang ditanya apa? Masih ingat nggak dulu termodinamik? Nah, berarti tahu dong ini berapa nilai dari tahunnya, tahu. Q-nya kamu masukin berapa di sini? Contoh proses min berapa? 25. Di situ berapa? Min 5. Tahu pasti berapa W-nya. Berapa nilai delta U-nya? Delta U-nya berarti min 20. Betul nggak? Ini berapa? Min 25. Ini berapa? Min 5. Berarti itu min 20. Ini yang belum ada apanya? Sudah ada delta U, ada W. Yang belum ada apa? Q-nya. Berapa Q-nya? Ayo gimana? Kalau W-nya 0 ya berarti Q sama dengan delta U. Lalu kalau ini gimana? Sudah ada Q-nya. Kalau sudah ada Q-nya ya berarti delta U-nya kenapa? Karena proses dari 3 ke 1 itu adalah proses tekanannya berubah, berarti otomatis delta U-nya itu adalah 10. Udah ada ya. Menyerap kalor 20, 31. W-nya juga berapa? 10. Karena W ditambah dengan delta U. Berarti Q itu diurut dari apa? 10 ditambah 10. Energi dalam gas menyerap kalor segitu. Bisa. Nah, terus berikutnya ya dari mana W-nya kok bisa, delta U-nya kok bisa 10? Dari mana? Saya ulangi. Ini kan siklus. Nah, kalau siklus berarti secara umum tidak mengalami perubahan energi dalam. Berarti ini 10, ini kan nggak ada delta U lagi. Ya, ini berapa? Min 20 sama berapa delta U-nya ini? 10. Berarti delta U 1 lagi harus 0. Berarti ini harus berapa? 10. Keren ya? Gila, nggak pintar kamu. Saya ulangi, kenapa delta U 10? Karena siklus delta U totalnya harus berapa? 0. Oke, biar 0 berapa? Ini ada min 20 nih. Ini ada 10 nih. Nggak 0 belum? Biar 0 harus berapa sih? 10. Keren. UI. Makanya kamu kuliah di UI deh. Nanti ngajar dosennya itu gede kayak gini gitu loh. Di dokter yang kecil, namun dia nggak langsung. Itu aku yang lainnya saya nggak yakin gitu. Jadi kalau S1 nggak bisa, nanti S2 aja ya, spesialisnya. Makanya begitu lulus dokter langsung ambil ke apa? Ke desa boleh, ke rumah sakit boleh, cepat.
ya les lagi, ikut simak lagi nanti, belajar BPA lagi, belajar bahasa Inggris lagi, bener nggak? Selain kedokterannya, kamu nggak pasti bisa kalau kedokterannya. Anak saya gitu kok, cepat. UI itu masa spesialisnya murah banget, kedokteran itu kalau spesialis lebih mahal S1-nya, murah spesialis. Tapi kalau perguruan tinggi swasta, kamu nggak bisa spesialis sampai tua, itu hanya kepala puskesmas mentok. Kalau kerja cuma di UGD sampai mati di UGD misalnya, tidak akan bisa spesialis. Itu bahayanya kedokteran swasta. Ya walaupun sekarang bayarnya swasta udah nggak terlalu mahal juga kan ya. Tapi ya masa sih kamu hanya kerja di UGD dulu? Ya kan nggak bisa yang dokter umum kan, nggak bisa spesialis sama. Ya tolong perhatikan ya UI itu ya. Nah karena tadi I-nya sudah ada 20 dan tak 10 ya berarti B-nya berapa? 10. Udah tahu semuanya? Sudah prosesnya. Oke, kita cek mana kira-kira yang paling gampang kalau menurut saya dari hal yang mudah. Berapa kerja yang dilakukan totalnya? Karena kaitannya dengan efisiensi. Berapa kerja yang dilakukan totalnya? Oke, kerja yang dilakukan pertama ada W mana aja? Ini ada W kan? Ini ada W kan? Ini ada W kan? Berarti W totalnya berapa? 5. Dan gampang mungkin sebenarnya asal ngerti. Oke, jadi kerja yang dilakukan 15 salah ya. Kalau nomor 2 salah, kita masuk celah nih. Ya, kemungkinan 1-3 ya. Oke, tapi kita cek 4 aja kalau saya. Kalau 4 benar kita salah justru. Karena saya masuk dari celah nomor 2. Oke, efisiensi mesin, masih ingat efisiensi? W per Q1. Nah, Q itu apa? Kalau yang diserap. Jadi kamu cari Q-nya itu berapa? Ayo, buktikan Q1 yang diserap nih, bukan 1, 2, 1. Ada berapa Q? Ini ada berapa Q? 1. Ini ada berapa Q? Ini ada berapa Q? Berapa? Ini ada Q, ada Q, ada Q. Berapa? Nilai Q seluruhnya. Q seluruhnya adalah ini kalau yang diserap, ini kalau yang dibuang. Kalau Q bukan total. Dalam mesin ada Q1, ada Q2. Jadi Q1-nya mana? Q1-nya ini Q1. Kan kita bisa mesin. Ini Q2-nya. Baru tahu ilmunya kenapa pernah dalam ini 31. Ya, nah itu 1. Yang ditanya efisiensi, apa efisiensi? W per Q1. Ya kan? Nah kalau ini Q1 apa Q2-nya? Kenapa? Kan dilepas. Nggak ada Q total. Kalau W ada W total. Nanti kalau Q ada Q total. Ada Q1, ada Q2. Berapa? 5 per 60 setengah. Kira-kira 50% nggak? Enggak. Ya udah, pokoknya bukan itu. Berarti jawabannya B 1 dan 3. Karena nomor 2 itu kok salah, nomor 4 salah. Ya seperti itu pasti. Oke, kerja yang dilakukan 31. Betul nggak? W31. W31 itu ada 10. Oh iya memang. Gitu. Pada 31 energi dalamnya bertambah 31. Berarti delta U. Berapa delta U 31? Delta U 310. Oh memang betul memang. Bisa ya? Gampang nggak? Kamu tahu? Iya. Kalau dekat sih kemarin ke Simak UI itu kalau kamu ada waktu tenggang yang banyak aja ya sebenarnya di UI udah sering kali soal seperti itu. Oke, habis 15 soal. Nah, saya bahas paket yang kedua. Ya, nah sebelumnya saya ingatkan ini semuanya ya yang belum UPN Jatim tapi nggak ada kedokteran jadi UPN ya. Yang ada kedokteran hanya Jakarta sama Unbra. Ya itu sudah fix, cuma sampai sekarang masih belum ada kepastian tanggal. Nah biasalah banyak yang cuti mungkin dosen-dosen ya. Kalau yang lain udah fix, tetap Sabtu depan talenta ya. Kalau mau ikutin ini, berarti Sabtu habis pas IPB kalau kamu nggak ikut, berarti terawatnya SPMB. Kemudian ini SPMB juga, jadi harus kerja SPMB. Oke, 2 kali terawat SPMB. Dan ini harus ikut ya, ikut semuanya harus ikut. Kecuali yang udah lulus. Kalau belum lulus harus ikut dua-duanya PKMITS karena tidak ada tes ya. Kemudian ya ini kan dikit-dikit ya, tentunya kalian pilih ini ya. Biasanya Unbra itu dekat sama ini, selang 2-3 hari kan. Unbra. Jadi kemungkinan nanti Unbra itu sekitar ini, ya kan 26 atau berapa. Nah, baru ikutin itu dan terakhir udah habis. Ya. Jadi habis ini Unbra. Kalau saya juga Unbra itu sekitar 26 atau 26-27 baru UPN ini ya emang belum ya terus berjuang ya. Yang penting soal yang ada tolong dibahas dan dimengerti. UIN Semarang ya kayak gini masih ada kedokterannya UIN lah.
sekarang universitas ya, sudah nggak ada IKIP. Tapi sebentar lagi juga kalau teknik-teknik juga di sini banyak ya, di UNESA di apa kan sekarang universitas nggak ada IKIP. Universitas ya sama aja, kalau teknik juga sama. Ya nggak apa-apa kamu masuk misalnya ambil teknik mesin di mana? Ya, PN ini yang paling gampang misalnya yang terakhir. Kalau kemarin ini aku yang masuk yang ini ya, ujian mandiri Politeknik Negeri Jakarta, ambil teknik mesin aja ke sini. Masuk nanti kamu ngambil S1-nya di UI Extension. Ya kamu ambil di sini D3 atau D4-nya ada yang terakhir ya. Ya saya bilang anak-anak yang keterima di teknik mesin Jember nggak mau berangkat, udah kamu kesini aja deh. Kalau emang kamu takut, waktu itu gunung meletus saya bilang gitu kan. Terima di Elektro Jember nggak diambil, udah kamu ambil ke sini nggak ada lagi, udah keterima di sini. Tapi cuma D4 tuh adanya ya. Nanti cepat transfer ke UI ambil S1-nya. Potek-potek kayak. Ya, jadi terserah, masih ada banyak pengumuman ya. Terus berikutnya jangan lupa, nggak tahu nanti setelah lebaran ini belum tentu ada ya. Nah ini kalau yang resmi dari apa Mandiri Veteran Jakarta ya, diskusikan sama orang tua ya berkaitan dengan biaya. Non fakultas kedokteran uang pangkal 25 sampai 35 juta, semua dianggap kelompok UKT 8. UKT 8 loh ya, tinggi loh ya. Anak saya di UNER masuk di UKT 4. Yang patut standar yang dianggap menengah gitu ya. UKT 8 dia yang bisa dilihat. Fakultas kedokteran uang pangkal ada 250 sampai 350 juta. Udah jelas ya, kalau sampai kan orang tua bukan Jakarta ya, karena yang modalin dengan kalian ya, uang pangkal dan uang kos dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Oke, bagi yang tidak membayar pada akhir waktu maka dianggap mengeluhkan. Nah jelas itu ya. Nah kemudian kalau Jogja nggak ada ketentuan seperti itu, ada. Ya, kemarin berapa udah masuk perminyakan pertambangan ke sini terakhir itu juga banyak. Ya, beberapa anak SMA 1 akhirnya go juga di perminyakan pertambangan ya. Setelah ITB gagal, apa gagal, dia tidak menyebutkan biaya dan seterusnya begitu ya. UPN Jogja tetap ada TPA terpisah ya. Dan UGM 1 jam terpisah. Tapi lebih enggak soalnya biasa. Iya, itu aja tuh anak sekolah kalau ujian nggak pernah dibawa. Lalu ada kewarganegaraan. Ya, kalau kalian nanti ini ya ditambah kita belajar kewarganegaraan. Karena dia kan biasa jiwa patriotisme yang tinggi. Ada baru makanya anak IPA ada kewarganegaraan gameplay. Ya nggak apa-apa lah, dia kan UPN ya kayak orang-orang dia orang itu kan ya. Tetap jiwa nasionalisme Antam atau apa ya. Oke, kalau jadi perhatikan ya, insya Allah semuanya peluang terbaik berjuang sampai akhir ya, sampai titik darah penghabis. Coba yang pakai dua ini sih satu jawabannya bukan nih B1 B nih yang pakai dua kayak nih. Iya Pak. Ada berapa soal yang sama? Saya tadi baru benar satu dari paket ini. Ada beberapa soal yang sama. Coba kamu lihat sekilas dulu ya. Ayo coba sekilas. Yang sama nggak usah dilihat, lihat yang beda.